Di dunia yang makin serba cepet, makin bising, dan makin penuh notifikasi, ada satu zat kecil di otak kita yang mengatur hampir semua putusan yang kita ambil. Namanya dopamin, zat yang membuat kita semangat. Tapi juga alasannya kenapa kita mudah kecanduan hal-hal yang seharusnya sederhana. Pertanyaannya ialah, apakah dopamin bisa merusak hidup kita? Dopamin adalah neurotransmitter, sinyal kimia di otak kita yang mengatur motivasi, dorongan, kebiasaan, dan rasa ingin lagi. Dopamin bukan hormon bahagia. Ia bukan juga membuatmu senang, tapi membuatmu mengejar sesuatu yang kamu pikir akan membuatmu senang. Dopamin itu kayak alarm di otak yang bilang, "Woi, itu seru tuh, coba lagi deh." Masalahnya muncul ketika dopamin ini dipancing terus-menerus oleh hal-hal cepat dan instan. Dulu, dopamin naik karena menyelesaikan tugas, bekerja keras, mencapai sesuatu. Tapi berbeda terbalik dengan sekarang. Sekarang, dopamin naik hanya karena scroll 10 detik, video 15 detik, notif kecil, game sebentar, atau sekedar lihat like baru. Nah, dulu bahagia setelah kerja keras, sekarang bahagia setelah swipe up. Satu penelitian terkenal dari Harvard University menjelaskan bahwa notifikasi digital menciptakan dopamine feedback loop. Kita buka HP, otak dapat dopamin. Kita merasakan ada hadiah kecil, lalu kita ingin buka lagi. Semakin sering loop ini terjadi, semakin otak terlatih untuk mencari hal yang instan, bukan yang penting. Nah, makanya belajar 10 menit terasa berat, tapi scroll 1 jam terasa ringan. Lantas, bagaimana dopamin bisa merusak hidup kita? 1. Menghancurkan fokus. Otak terbiasa mencari hal-hal cepat, tugas penting terasa membosankan, dan ini membuat konsentrasi jangka panjang makin lemah. 2. Mengubah cara kita mendapat motivasi. Terkadang dopamin instan bikin kita malas mengejar hal-hal yang besar, karena yang besar membutuhkan waktu, sementara HP bisa kasih dopamin dalam waktu kurun 2 detik. 3. Bikin kita kehilangan kendali. Dalam jangka yang panjang, dopamin instan bisa membuat seorang merasa hidupnya terombang-ambing atau selalu reaktif dan bukan proaktif. Dan kamu akhirnya merasa sibuk, tapi bukan sibuk ngebangun hidup, tapi sibuk mengejar sensasi kecil yang cepat hilang. Nah, lantas cara keluar dari dopamine trap ini apa sih? 1. Atur lingkungan, bukan willpower. Matikan sebagian notifikasi, taruhkan HPmu sejauh mungkin saat kamu belajar, dan otakmu akan lebih mudah fokus ketika distraksi tidak dekat. 2. Latih delayed gratification. Alihkan dopamin dari hal-hal yang instan ke hal-hal yang hasilnya terasa. Contoh, olahraga, membaca, belajar skill baru, atau nyelesain to-do list. 3. Buat mini dopamine fast. Bukan puasa total, tapi istirahat 1-2 jam tanpa HP, tanpa scroll, biarkan otakmu kembali tenang. 4. Ganti reward cepat dengan reward sehat. Coba deh kasih dirimu sendiri hadiah setelah menyelesaikan sesuatu. Itu melatih otak untuk menikmati sebuah proses dan bukan hanya mencari sensasi cepat. Dopamin bukan musuh, ia hanyalah sebuah sinyal. Yang berbahaya adalah saat kita membiarkan sinyal itu mengatur arah hidup kita. Karena pada akhirnya yang menentukan masa depan bukan apa yang membuatmu senang saat, tapi apa yang kau pilih untuk kamu kejar setiap harinya.